Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodri dari kelompok 6 ingin mempresentasikan perancangan dan desain hanggar pesawat. Perencanaan kekuatan struktur bangunan berdasarkan teori kekuatan batas, yaitu menampang direncanakan mempunyai kekuatan rencana minimum sama atau lebih besar dari kuat perlu. Selain itu, perencanaan harus mengikuti prinsip-prinsip perencanaan. Kapasitas diantaranya balok lemah, kolom kuat, serta kapasitas struktur atas tidak boleh lebih besar dari struktur bawah. Pada tugas besar ini direncanakan gedung dengan data sebagai berikut. Fungsi bangunan, hanggar pesawat. Jumlah lantainya 1 lantai, total tinggi bangunannya 25 meter, lokasinya di Samarinda. Sistem strukturnya gable frame, tipe tanahnya tanah sedang. Lokasi penelitian tanah berada di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan data CPT yang dikoreksi dengan parameter dan hasil analisis ditampilkan pada tabel berikut. Berikut denah hanggar, gambar 1.1 plan fondasi. Ini tampak depannya. Ini tampak belakang. Ini tampak atapnya. Spesifikasi material yang digunakan ada baja kolom dengan HB 450 dikali 450 dikali 12 dikali 25. Ada baja rafter atau WF 500 kali 200 dikali 10 dikali 16. Berikut mutu bajanya BJ37 sama dengan 370 MPa per 420 MPa. E sama dengan 200.000 MPa, BJ-nya sama dengan 7.850 kg per meter persegi. A. Baja tulangan, SS200 sama dengan EV per 20 MPa per FU per 400 MPa. E sama dengan 2000 MPa, BJ-nya sama dengan 7.850 kg per meter persegi. Regel sampingnya WF sama dengan WF per 250 X dikali 25 dikali 6 dikali 9 mm. Gordingnya C 150 dikali 50 dikali 20 dikali 20,3 mm. Ikatan angin atau wind brace sama dengan TI 16 mm. Data mutu baja FV dan FU dapat dari material properti data yang ada di etaps 20. Pembebanannya ada pembebanan mati, beban mati berat sendiri, beban mati tambahan atau SIDL, beban hidup, beban gempa, kombinasi pembebanan. Pemodelan strukturnya, perencanaan balok. Balok adalah sebuah struktur bangunan yang terpasang secara horizontal atau dengan kemiringan tertentu pada pondasi, tiang kolom atau rangka atap. Berdasarkan jenis bahan, balok terdiri dari 3 macam, yaitu kayu, beton, dan baja. Material balok yang terbuat dari baja jenisnya juga bermacam-macam. Salah satunya adalah WF. WF atau sering juga disebut IWF bentuknya menyerupai huruf H. Bagaimana tepi profil yang terletak pada isi kanan dan kiri disebut sebagai flank atau sayap dengan kode ukuran B dan tebal. Bahan dengan simbol T2, flank sering pula diasumsikan sebagai lebar WF. Sementara bagian tengah WF disebut web atau dalam istilah lokal atau Jawa terkenal dengan ATI. Kode ukuran profil WF yang ini adalah H serta T1 untuk tebal bahan. Dan web oleh beberapa tukang bangunan disebut sebagai tinggi WF. Struktur kolom baja dapat digunakan untuk sebagai macam bangunan. Bermacam kelebihan bisa didapatkan jika menggunakan baja sebagai bahan bangunan, namun penggunanya tidak bisa dengan cara perkiraan atau karena dapat berakibat fatal seperti keruntuhan bangunan yang berpotensi menjadi penyebab kecelakaan atau bahkan hilangnya nyawa seseorang. Perencanaan rafter baja merupakan desain kondisi atas terbarukan. Rafter tradisional atau rafter mula-mula seluruhnya adalah terbuat dari material kayu, baik dalam bentuk olahan seperti balok, papan, dan triplek. Ada pula yang berupa gelondongan.
Membuat file baru, sesuaikan parameter sesuai code yang digunakan. Untuk proyek di Indonesia, peraturan yang digunakan biasanya mengacu pada peraturan di Amerika. Berikut SNI-nya ada 1729 per 2020, AISC 360 per 16. Di bawahnya ada SNI 2847 per 2019, AISC 360 per 16. Membuat GIRD. Selanjutnya untuk membuat GIRD dan story data, klik edit stories and grid system. Setelah itu modify. Atau atur jarak grid dan ketinggian yang digunakan. Cara lain untuk mengedit GIRD adalah dengan klik kanan. Setelah itu add atau modify GIRD system. Penutupan properti material. Langkah selanjutnya ada penentuan material struktur. Material yang digunakan dalam perencanaan struktur menggunakan material beton, baja tulangan, dan baja profil. Penentuan material dapat dilakukan dengan cara klik define atau klik define, setelah itu materials. Penentuan profil penampang. Penentuan dimensi penampang atau profil baja dilakukan dengan cara klik define. Section properties. Selanjutnya frame section. Setelah itu add new property. Pemodelan kolom K60x80 dan K40x570. Pemodelan elemen kolom dilakukan dengan cara klik draw, setelah itu draw beam atau kolom brace object. Setelah itu quick draw column, akan muncul tampilan seperti di bawah itu. Tentukan section properties kolom yang akan digunakan dan arahkan kolom. Pilih all stories pada bagian proyek kanan bawah. Permodelan kolom WF dan kolom post WF 450x200x9 per 14. Untuk pemodelan kolom baja langka pertama yang diperlukan adalah masuk ke elevasi plus 9 dengan cara klik view, setelah itu set plan view setelah itu pilih plus 9 dari view plan yang telah ada. Kolom bisa langsung dimodelkan dengan opsi klik draw, setelah itu draw beam atau column brace object, setelah itu quick draw column. Pemodelan knock atap atau ridge WF 300x150 dikali 6,5 per 9 dan ring beam WF 300x150 dikali 6,5 per 9. Knock atau biasa disebut ridge diperlukan untuk menghubungkan satu rafter dengan rafter yang lain. Knock atap dimodelkan menggunakan WF 300x1 50 kali 6,5 per 9 dan dihubungkan secara sederhana antara rafter. Hal ini dilakukan pertemuan knock atau dengan rafter dihubungkan melalui guess plate yang hanya dapat menahan gaya geser dan tidak menahan momen. Pemodelan knock atap dapat dilakukan dengan mengatur view plan terlebih dahulu dengan cara klik opsi, setelah itu set plan view, setelah itu pilih plus 11,65 top atap. WF 300x150 dikali 6,5 per 9 dapat dihubungkan dari satu titik pertemuan rafter dengan titik yang lain dengan cara klik draw column brace. Plan elf 3D. Setelah itu atur properti yang dikehendaki. Setelah itu hubungan frame dari suatu titik ke titik yang lainnya. Pemodelan purlin CNP 150x50 dikali 20x2,3. Purlin merupakan elemen yang menjadi dudukan dari penutup atap. Meski di depan beban tidak diaplikasikan pada purlin, namun pada rafter elemen purlin tetap perlu dimodelkan agar berat sendiri purlin tetap terhitung sebagai beban yang merangka. Pada rafter purlin dimodelkan sebagai simply support beam dengan tipe koneksi sendi sehingga momen rilis perlu di-assign sebagai pin. Pemodelan bracing 2L 70x70x7. Pada bangunan industri, bracing dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan pada arah longitudinal bangunan. Dengan menggunakan X-bracing, bangunan dapat berdiri dengan lebih stabil. X-bracing dihubungkan dengan kolom baja WF 600 X200 X11 per 17 dengan guess plate sehingga dalam pemodelan hubungan antara X-bracing dan kolom WF 600 x 200 X11 per 17 perlu dirilis. Kemudian X-bracing dapat dilakukan dengan cara mengatur elevation view terlebih dahulu.
Klik set elevation view pada ribbon bagian atas. Setelah itu pilih elevation view A. Berikut pemodelan runway beam runway F.500x200 x10/16. Berikut ada pemodelan roof bracing dengan rod 25 mm. Dan ada pemodelan tie beam TB20/30. Setelah itu ada pembebanan struktur, pembebanan pada bangunan industri. Dalam desain bangunan industri, beban diasumsikan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis yang matang. Pembuatan load pattern. Load pattern atau pola beban merupakan distribusi spesial dari serangkaian gaya, perpindahan suhu, dan pengaruh lain ketentuan yang bekerja pada suatu struktur. Ini ada perhitungan beban mati atau dead load. Beban mati tambahan merupakan beban yang bekerja pada seluruh atap. Perhitungan beban hidup atap atau roof life load. Besaran beban hidup yang reduksi beban hidup mengikuti ketentuan SNI 1727/2020. Beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Perhitungan beban hujan rain load. Beban akibat genangan air hujan dapat dihitung berdasarkan persamaan yang ada di bab 2 dengan detail perhitungan sebagai berikut. Ini ada pembebanan gempa, ada perhitungan beban gempa, seismic load, ada kategori resikonya, dan ada faktor keutamaan gempa. Ini ada percepatan spektral design. Grafik respons spektrum didesain berdasarkan SNI 1726/2019, di mana ada gempa diambil dari link tersebut. Link berikut. Ini ada FAS, spektrum respons desain. Ketentuan kategori desain seismik. Ini ada kategori resikonya. Ini sistem struktur. Sistem struktur yang digunakan harus disesuaikan dengan tabel 12 SNI 1726/2019. Pada bangunan industri, biasanya pada arah melintang digunakan sistem struktur rangka baja pemikul momen biasa. Sementara pada arah memanjang digunakan sistem rangka baja dengan bracing konsentris biasa. Ini ada perhitungan periode fundamental struktur dan perhitungan gaya geser dasar seismik. Berikut pengecekan simpangan antar tingkat. Ini tabel simpangan antar tingkat izin berdasarkan SNI 1726/2019. Ada faktor pembesaran defleksi untuk masing-masing tipe struktur untuk arah transfer dan longitudinal adalah sebagai berikut. Pengecekan terhadap pengaruh P delta. Pengaruh P delta pada struktur perlu diperhatikan sesuai dengan pasal 7.8.7 SNI 1726/2019. Pengaruh P delta perlu dibandingkan terhadap nilai koefisien stabilitas dalam kurung 0 yang dihitung berdasarkan persamaan 45 SNI 1726/2019. Nilai koefisien stabil perlu dicek terhadap batasan koefisien stabilitas 0 maksimal yang dihitung berdasarkan persamaan 46 SNI 1726/2019 dan batas pengaruh P delta sebesar 0,1. Kesimpulannya, laporan ini mencakup perancangan dan desain hanggar pesawat di Samarinda, Kalimantan Timur oleh kelompok 6, deskripsi umumnya, fungsi bangunan, hanggar pesawat, jumlah lantainya 1, total tingginya 25 meter, lokasinya di Samarinda, Kalimantan Timur, sistem strukturnya glab frame,
Tipe tanahnya tanah sedang. Desain hanggarnya dimensi denah hanggar 50 meter kali 50 meter. Plan pondasinya disajikan dalam gambar yang menunjukkan tampak depan, belakang, dan atap hanggar yang tadi saya berikan. Ini spesifikasi materialnya. Material yang digunakan ya, ada baja kolom, baja rafter, ada mutu baja. Ini pembebanannya beban mati. Pembebanan yang digunakan ada beban mati berat sendiri atau DL, beban mati tambahan atau SIDL, ada beban hidup atau LL, ada beban gempa yang tadi saya sudah jelaskan. Ini ada kombinasi pembebanannya. Pemodelan strukturnya yang sudah tadi dijelaskan juga. Ada ini berikut pemodelan etapsnya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.